Halo Ibu Medita Ayu Wulandari, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD, serta teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sutisna, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di kelas B3 Angkatan 2025 dengan NIM 25060123 dari KIP Siliwangi. Berdasarkan instruksi panduan ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026, pada video ini saya akan mendemonstrasikan secara komprehensif perangkat pembelajaran dan instrumen asesmen yang telah saya kembangkan. Perangkat pembelajaran ini dirancang untuk satuan pendidikan SDN Budi Waluya khususnya pada fase C kelas 5 SD semester ganjil. Alokasi waktu pembelajaran yang saya tetapkan adalah 4 kali 35 menit. Yang sengaja saya bagi secara berkesinambungan ke dalam 2 kali pertemuan. Materi pokok yang diangkat merujuk pada elemen institusi sosial di kurikulum Merdeka dengan batasan materi fisik pada peran lembaga sosial, lembaga keluarga, dan juga lembaga sekolah. Model pembelajaran utama yang saya pilih adalah program Blended Learning atau PBL yang dipadukan dengan metode cooperative learning. Strategi pembelajaran ini berdiferensiasi pada konten dan juga proses, serta penerapan pembelajaran sosial emosional PSE. Alasan mendasar saya memilih materi ini karena pemahaman lembaga sosial seringkali dianggap abstrak oleh anak usia di sekolah dasar. Melalui PBL dan analisis kasus nyata siswa, dibimbing untuk berpikir kritis, memecahkan masalah kontekstual yang sering terjadi di sekitar mereka. Ibu Medita dan teman-teman sekalian, agar proses pembelajaran ini arahnya jelas dan dapat diukur tingkat keberhasilannya, saya merumuskan 3 alur tujuan pembelajaran, yaitu ATP yang bergradasi berdasarkan taksonomi Bloom dengan memenuhi unsur audience, behavior, condition, dan digger. Tujuan pertama yaitu ranah kognitif, yaitu C2, memahami. Melalui kegiatan membaca, teks bacaan esensial di bahan ajar, peserta didik kelas 5 mampu menjelaskan pengertian lembaga sosial serta mengidentifikasi jenis-jenis dengan benar dan juga tepat. Untuk tujuan yang kedua yaitu ranah kognitif, C4, menganalisis. Melalui diskusi kelompok heterogen berbasis analisis studi kasus video, peserta didik mampu menganalisis peran dan fungsi lembaga keluarga serta sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan ketiga yaitu ranah psikomotor, keterampilan C5 menyajikan. Setelah melakukan investigasi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil karya analisis yaitu pemecahan masalah tersebut melalui presentasi di depan kelas secara percaya diri akan komunikatif juga. Nah, yang ketiga, tujuan ini sengaja dirancang agar saling mengunci. Pemahaman awal di C2 akan menjadi modal anak untuk menganalisis masalah yang ada di C4, yang hasil akhirnya ditunjukkan lewat keterampilan menyajikan karya secara lisan yaitu C5. Ketiganya menjadi dasar utama saya dalam menyusun langkah kegiatan instrumen penilaian yang akan saya didemonstrasikan berikut ini. Sekarang saya akan memaparkan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana alur kegiatan yang akan saya laksanakan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, kita akan masuk ke dalam kegiatan pembuka, inti hingga bagian penutup. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat dan juga luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai keseruan belajar kita hari ini, coba untuk ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Anak-anak, coba tengok kanan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Wah, luar biasa ya. Pertahankan teman-teman. Nah, untuk anak-anakku, sekarang rapihkan dulu tempat duduknya. Simpan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran IPS hari ini. Anak-anak, sebelum Bapak masuk ke materi baru, coba kalian perhatikan 2 gambar yang sudah Bapak tempel di papan tulis. Nah, di sebelah kanan ada gambar apa? Betul, sebuah rumah atau keluarga. Di sebelah kiri ada gambar apa?
Ya, gambar sekolah. Nah, kita tercinta ya. Nah, Bapak mau tanya nih, sekarang bayangkan kalau di dunia ini tidak ada yang namanya keluarga. Tidak ada yang namanya orang tua yang mengasuh kita sejak kecil. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Ada yang mau jawab? Ada yang mau berpendapat? Ya, Doni. Betul. Hidup kita akan telantar. Dan tidak ada yang merawat. Pertanyaan yang kedua. Kenapa sih? Tiap pagi kalian harus capek-capek pakai seragam dan datang ke sekolah ini. Apa gunanya? Sekolah buat masa depan kalian. Ya, Siti? Benar sekali. Untuk belajar dan juga kalian itu akan dilatih sopan santun dan mencari ilmu. Nah, rumah dan sekolah inilah yang dinamakan lembaga sosial. Dan hari ini kita akan belajar apa saja peran penting mereka untuk hidup kita. Baik Ibu Medita, itu tadi adalah cuplikan bagian pendahuluan dan apersepsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan inti yang menerapkan model problem based learning. Nah, di sini saya menggunakan media berupa video pembelajaran, kontekstual dan pastinya itu bahan ajar bacaan. Nah, serta instrumen LKPD berbasis masalah. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memberikan instruksi pengamatan dan kerja kelompok kepada siswa. Anak-anak sekalian, di layar proyektor depan Bapak sudah menyiapkan sebuah tayangan video animasi pendek yang berjudul Kisah Riko yang Sering Bolos. Nah, Bapak meminta selama video ini diputar, sekitar 3 menit ke depan, mata dan telinga kalian itu fokus mengamati perilaku Riko. Serta catat ya poin-poin penting di buku tulis kalian masing-masing. Selamat menyaksikan. Nah, dari video tadi kita tahu Riko ini sering bolos sekolah. Di rumah orang tuanya sibuk kerja dari subuh sampai malam, jadi jarang berkomunikasi. Sedangkan di sekolah, Riko itu merasa jenuh karena gurunya itu bosan mengajar. Dan juga teman-teman di sekitarnya menjauhinya. Sekarang, Bapak akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok heterogen. Baris 1 kelompok 1, baris 2 untuk kelompok 2, dan baris 3 untuk kelompok 3, dan baris 4 pastinya untuk kelompok 4. Nah, silakan berkumpul dengan anggota kelompok secara tertib. Hitungan ketiga sudah rapi ya. 1, 2, 3. Bagus, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini ke tiap kelompok. Tolong perhatikan instruksi pengerjaannya anak-anak. Di lembar LKPD ini sudah ada teks narasi kembali tentang kisah Riko yang tadi kalian tonton. Tugas kalian secara bergotong royong adalah menganalisis masalah Riko. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kalian bertugas menganalisis dari sudut pandang lembaga keluarga. Cari minimal 3 fungsi keluarga Riko yang tidak berjalan di rumah beserta dampak buruknya untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian bertugas membedah dari sudut pandang lembaga sekolah. Cari apa saja kekurangan dari sekolah Riko dan rumuskan solusi nyata apa yang harus teman-teman di kelas dan guru agar Riko itu tidak bolos lagi. Waktu diskusi kalian adalah sekitar 20 menit, maka silahkan bagi tugas siapa yang membaca, siapa yang menulis, dan siapa yang nanti akan jadi juru pembicara untuk presentasi di depan kelas. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait instruksi LKPD ini? Jika tidak, silahkan berdiskusi.
Ibu Medita dan teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan sekaligus mensimulasikan bagaimana rancangan instrumen asesmen yang saya buat ini diterapkan secara nyata di kelas untuk menilai hasil kerja siswa. Asesmen di modul ini bersifat menyeluruh, mencakup 3 ranah kompetensi. Yang pertama adalah asesmen sikap, yaitu formatif. Dilaksanakan sepanjang proses diskusi kelompok berlangsung. Nah, saya menggunakan instrumen lembar observasi sikap dengan indikator fokus pada dimensi gotong royong serta dimensi bernalar kritis. Nah, selanjutnya guru itu akan berkeliling di kelas membawa lembar observasi ini dan memberikan penilaian berdasarkan rubrik deskriptor yang baku. Asesmen keterampilan, proses bagian formatif. Nah, diambil saat Sintak 4 PBL ketika siswa melaksanakan presentasi di dalam modul tersebut. Nah, saya melampirkan rubrik penilaian presentasi dengan matriks penilaian mencakup aspek, kejelasan artikulasi, berbicara, penguasaan materi analisis kasus, dan kemampuan untuk merespon pertanyaan. Asesmen pengetahuan yaitu sumatif dilaksanakan di akhir pertemuan. Kedua, melalui pengerjaan kuis individu berupa 10 soal pilihan ganda C2 sampai dengan C4 dan 3 soal uraian C5. Di sini saya akan mendemonstrasikan secara singkat bagaimana guru itu memberikan umpan balik dan menilai hasil kerja LKPD siswa berdasarkan rubrik yang sudah dibuat. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok yang sudah maju presentasi. Hari ini ibu sangat bangga, analisis kalian itu tajam sekali dan penampilan sangat percaya diri. Bapak ambil contoh hasil kerja dari kelompok 1. Di lembar jawaban LKPD ini, kelompok 1 menuliskan secara detail bahwa fungsi lembaga keluarga yaitu Riko yang tidak berjalan adalah fungsi afeksi. Karena Riko kekurangan kasih sayang. Serta fungsi pengawasan karena tidak ada yang mengontrol belajarnya Riko. Berdasarkan rubrik penilaian LKPD di modul karena kelompok 1 itu berhasil mengidentifikasi 3 fungsi secara logis dan menyertakan dampaknya secara struktural, maka untuk aspek analisis masalah, kelompok 1 ini mendapatkan skor maksimal, yaitu skor 4 atau kategori sangat baik. Selamat untuk kelompok 1. Sebagai bagian akhir dari video demonstrasi ini, saya akan menyampaikan refleksi mandiri terhadap kelebihan dan keterbatasan perangkat pembelajaran yang telah saya susun. Nah, kelebihan dari perangkat ini menurut saya dalam penerapan model pembelajaran based learning melewati video, ya salah satunya kisah Riko terbukti sangat kontekstual. Sehingga mempermudah siswa kelas 5 untuk menjembatani konsep abstrak lembaga sosial dengan realitas nyata sehari-hari. Nah, pembelajaran ini juga dirancang inklusif melalui diferensiasi proses, di mana pembagian fokus masalah kelompok membuat beban belajar terbagi secara adil, sesuai dengan dinamika kelas. Instrumen asesmen disusun secara lengkap dan objektif, dilengkapi deskriptor rubrik yang rigid sehingga memudahkan guru dalam meminimalisir subjektivitas nilai. Nah, untuk keterbatasan yang mungkin masih perlu diperbaiki, yaitu salah satunya manajemen waktu. Pada Sintak PBL rentan sekali membengkak,
terutama saat memfasilitasi jalannya tanya jawab antar kelompok. Pasca presentasi di pertemuan kedua, jika tidak dikontrol ketat oleh guru nih ya, penggunaan media digital seperti pemutaran video membutuhkan kesiapan fasilitas proyektor dan kestabilan daya listrik. Nah, sehingga perangkat ini memiliki keterbatasan jika diterapkan di sekolah yang minim fasilitas teknologi. Nah, rencana pengembangan ke depan mungkin saya akan mengemas opsi media alternatif berupa gambar berseri cetak sebagai cadangan darurat plan B, ya kayak poster jika terjadi kendala teknis kelistrikan di kelas. Nah, demikian video demonstrasi perangkat pembelajaran instrumen asesmen yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS SD. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila penyampaian saya kurang jelas dan modulnya belum maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.